Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu Fauzia Tunisa dengan nomor BP 2011 021006. Yang kedua, saya sendiri, Kina Salsabila dengan nomor BP 2011 022018. Yang ketiga, Kholida Safitri NST dengan nomor BP 2011 022004. Dan yang terakhir, Maharani Anisha Putri dengan nomor BP 2011 022045. Baiklah, pada materi pertama, kita akan membahas tentang definisi biaya menurut para ahli. Menurut Mursyidi, biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Raharja Putra, biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh sesuatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Menurut Hansen dan Mowen, mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun masa mendatang bagi organisasi. Beberapa unsur pokok dalam definisi biaya antara lain: yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Dan yang ketiga, yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Yang terakhir, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi, kesimpulan dari pengertian biaya yaitu suatu pengorbanan atau beban dalam memperoleh barang atau jasa. Pengorbanan itu harus diukur apakah dengan pengeluaran uang, penggunaan harta lain, penyerahan jasa, dan bentuk lainnya. Materi yang kedua yang membahas tentang perbedaan cost dan expense. Apa itu cost dan apa itu expense? Sebelum masuk tentang materi perbedaan, saya akan menjelaskan pengertiannya. Cost adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, biaya merupakan bagian dari pengeluaran. Sedangkan expense adalah semua belanja yang dikeluarkan, baik yang bisa dielakkan maupun yang tidak bisa dielakkan. Perbedaannya terletak pada yang pertama, cost disajikan di neraca, sedangkan expense disajikan di laba rugi. Yang kedua, jumlahnya relatif besar, sedangkan expense jumlahnya relatif kecil. Yang ketiga, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sedangkan expense masa manfaatnya kurang dari satu periode akuntansi. Poin selanjutnya adalah objek biaya. Objek biaya atau cost objek atau tujuan biaya atau cost objektif adalah suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya diantaranya ada produk, produksi, departemen, divisi, lini produk, kontrak, batch dari unit-unit sejenis, pesanan pelanggan, proyek, proses, dan tujuan strategis. Poin selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Di sini terdapat 6 klasifikasi biaya, yaitu yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan objek biaya. Yang pertama ada biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang mudah ditelusuri ke objek biayanya. Dan yang kedua ada biaya tak langsung atau direct material cost, yaitu biaya yang tidak mudah ditelusuri ke objek biayanya.
Yang kedua, ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk. Yang kedua, ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dan yang ketiga, ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang, dan barang tersebut dirubah kembali dalam bentuk yang tunai. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap, biaya yang secara total jumlahnya tetap. Dan yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya elemen yang cenderung berubah ketika terjadi perubahan tingkat aktivitas. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas. Yang keempat, ada klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu pemanfaatan. Yang pertama yaitu capital expenditure, yaitu pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperbanyak, membeli, merawat, dan memperbaiki aset jangka panjang seperti mesin, peralatan pabrik, dan bangunan demi berlangsungnya operasional bisnis. Yang kedua, ada revenue expenditure, yaitu pengeluaran pendapatan dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis melalui proses produksi barang dan jasanya. Yang kelima, ada klasifikasi biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu relevant cost, yaitu biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, ada irrelevant cost, yaitu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Dan yang terakhir adalah klasifikasi biaya berdasarkan tujuan pengendalian. Yang pertama ada controllable cost, yaitu pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Dan yang kedua ada uncontrollable cost, yaitu biaya yang tidak dapat dikendalikan. Berikut merupakan format laporan laba rugi PT Alam Karya Unggul Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 30 September 2012 yang disajikan dalam bentuk rupiah. Pola dan karakteristik perilaku biaya terdiri dari biaya tetap, fixed cost, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap merupakan jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Tipikal jenis biaya tetap terdiri dari A. Biaya depresiasi peralatan, B. Biaya depresiasi bangunan, C. Biaya abonemen listrik, D. Biaya gaji pokok pegawai, dan E. Biaya gaji mandor. Berikut ini merupakan gambar dari grafik biaya tetap total. Selanjutnya biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Ini adalah contoh grafik biaya variabel. Selanjutnya biaya campuran, biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Ini merupakan contoh grafik biaya campuran. Selanjutnya tabel rangkuman perbedaan ketiga perilaku biaya per unit dan per total. Dasar perbedaan per unit. Pada biaya tetap, biaya tidak berubah meski tingkat aktivitas berubah. Pada biaya variabel berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Pada biaya campuran, sebagian biaya berubah mengikuti perubahan aktivitas. Sedangkan pada per total, biaya berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Pada biaya variabel, biaya tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Dan pada biaya campuran,
Sebagian tidak berubah walaupun aktivitasnya berubah. Pengertian kisaran relevan. Kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linear biaya variabel dengan tingkat aktivitas, sedangkan relevan pada biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya biaya tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Berikut gambar kisaran relevan dalam biaya variabel. Perubahan biaya variabel total mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional. Bisa dilihat dari gambar di atas, menunjukkan bahwa ada hubungan secara proporsional antara asumsi biaya variabel total dengan tingkat aktivitas. Pada saat tingkat produksi di bawah 10.000 unit, biaya variabel tidak berhubungan proporsional dengan tingkat aktivitas. Demikian juga dengan produksi di atas 20.000 unit. Biaya variabel total tidak berhubungan proporsional dengan tingkat aktivitas. Pada gambar selanjutnya menunjukkan kisaran relevan dalam penentuan biaya tetap. Kisaran relevan ini menggambarkan asumsi bahwa biaya tetap tidak berubah meski tingkat aktivitas berubah. Selanjutnya metode pemisah biaya. Yang pertama yaitu metode grafik, metode titik tertinggi dan terendah, metode regresi kuadrat terkecil, metode diagram pencar, dan metode korelasi. Yang pertama yaitu metode grafik. Grafik biaya mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Grafik biaya digambarkan dengan sumbu horizontal menunjukkan tingkat aktivitas dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat biaya. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yaitu visualisasi garis persamaan estimasi dan visualisasi ketepatan pemilihan pemicu biaya. Kelemahannya, metode grafik seringkali disebut dengan metode yang sasar. Selanjutnya metode titik tertinggi dan terendah. Metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan terendah. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan. Kelemahannya hanya menggunakan 2 titik dan aktivitas tertinggi tidak selalu diikuti biaya tertinggi. Selanjutnya metode regresi kuadrat terkecil. Metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan regresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Persamaan regresi pada metode kuadrat terkecil adalah A konstanta, B koefisien, Y biaya campuran, dan X aktivitas. Kelebihannya yaitu setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas dipertimbangkan. Kelemahannya adalah tingkat kerumitannya. Selanjutnya metode diagram pencar. Pertama yang harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan dalam grafik 2 sumbu. Selanjutnya metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara 2 variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Contoh soal estimasi biaya. PT Lis memiliki biaya manufaktur dan pemicu biaya aktivitas sebagai berikut. Yang diminta berapa biaya variabel per unit, berapa total biaya tetap pada bulan Desember, berapa estimasi biaya manufaktur pada level aktivitas 6.000 unit, berapa biaya variabel per unit. Jawabannya, biaya variabel per unit bulan November 7.500 per 3.000, hasilnya yaitu 2,5. Komponen biaya variabel dari biaya campuran yaitu
13.500 dikurang 11.500 dibagi 7.500 dikurang 3.000 yang hasilnya 0,5. Maka biaya variabel per unit adalah sebesar 2,5 ditambah 0,5. Hasilnya itu 3. Berapa total biaya tetap pada bulan Desember? Jawabannya, biaya tetap ditambah komponen biaya tetap dari biaya campuran, yaitu 25.000 ditambah 11.500 dikurang 0,5 dikali 3.000 sama dengan 25.000 ditambah 10.000 sama dengan 35.000. Maka total biaya tetap bulan Desember adalah 35.000. Selanjutnya berupa estimasi biaya manufaktur pada level aktivitas 6.000 unit. Jawabannya, biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 35.000 ditambah 3 dikali 6.000 unit, maka hasilnya 53.000. Baiklah, itu merupakan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.